Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini, Danuri Alfajar. Jadi di video kali ini aku akan membuat beberapa cara di mana di Microsoft Word kita akan membuat yang pertama, yaitu cara mengatur tata letak halaman berbeda pada satu dokumen, yaitu seperti ini, di mana halaman pertama dengan halaman kedua itu berbeda bentuk, di mana halaman pertama itu kita menggunakan kertas A4 dengan bentuk portrait dan margin yaitu atas 4, kiri 4, kanan 3 dan bawah 3. Sedangkan untuk page kedua yaitu kita menggunakan legal dengan bentuk landscape dengan ukuran margin masing-masing 2 cm. Oke, langsung aja kita buat, yaitu dengan kita buka lembaran baru. Langsung kita pilih page layout dan kita pilih page setup dan kita atur kertasnya atau paper dengan ukuran itu A4 untuk lembar pertama dan margin itu kita buat untuk topnya itu 4 cm dan left itu 4 cm, sedangkan bottom kita buat 3 cm, right 3 cm. Dan untuk lembar pertama ini kita bentuk kertas itu berbentuk portrait dan langsung aja klik OK. Maka page pertama itu berubah seperti yang kita inginkan, dan untuk lanjut kedua biasanya kita klik enter sampai dia muncul lembaran kedua. Dimana lembaran kedua ini kita lihat dia mengikuti bentuk dan ukuran di halaman pertama. Jadi tugas kita itu adalah mengubah untuk page kedua itu berbentuk landscape dengan ukuran legal dan margin yang berbeda. Dimana langsung aja kita klik di bagian halaman pertama di bagian paling bawah dan kita cari page layout, page setup, dan kita atur lagi papernya itu legal dan marginnya itu masing-masing kita buat 2 cm. Left topnya 2 cm, right bottomnya 2 cm. Dan karena kita mau buat lembaran keduanya itu landscape, kita ubah ini jadi landscape. Dan yang paling penting yang tidak boleh dilupakan yaitu di apply to kita pilih this point forward, dimana ini berguna untuk agar dia itu berbeda dari halaman pertama dengan halaman yang akan kita buat ini. Kita klik OK. Maka yang kita inginkan itu telah berhasil, dimana page pertama itu berbentuk portrait dan lembar kedua berbentuk landscape. Oke, untuk yang pertama kita telah berhasil. Selanjutnya yang kedua yaitu mengetahui fungsi dari page break dan section break. Langsung aja, biasanya dimana kita ingin memindahkan suatu teks atau kalimat di halaman 1 ke halaman 2 itu menggunakan enter sampai berulang kali. Memang cara ini benar, namun ada cara yang lebih singkat dimana kita memanfaatkan fungsi dari page break itu sendiri, yaitu dengan cara kita klik di mana teks atau kalimat yang ingin kita pindahkan, kita pilih aja dan langsung kita pilih page layout, kita pilih bridge dan kita ambil yang page. Secara otomatis teks atau kalimat yang ingin kita pindahkan tadi langsung berubah ke halaman berikutnya. Ini adalah fungsi dari page break itu sendiri. Lanjut yaitu fungsi dari section break, dimana biasanya section break ini kita gunakan dalam pembuatan misalkan makalah, dimana itu kita membutuhkan yang namanya cover, kata pengantar, daftar isi, dan ada yang namanya pendahuluan atau bab 1, dimana ini menggunakan halaman yang berbeda, dimana cover tidak menggunakan halaman, sedangkan kata pengantar dan daftar isi itu menggunakan halaman berbentuk huruf Romawi, sedangkan bab 1 itu menggunakan angka.
Tentu ini menggunakan section break yang berbeda-beda, di mana cover menggunakan section break pertama atau 1, kata pengantar daftar isi itu menggunakan section break kedua, dan pendahuluan atau bab 1 itu menggunakan section break ketiga. Oke, langsung aja kita masuki caranya, yaitu dengan pertama-tama kita pilih di mana teks atau kalimat yang ingin kita pindahkan. Yaitu contohnya seperti kita mau memisahkan cover dan kata pengantar, di mana menggunakan page layer, breaks, dan page untuk memindahkan ke halaman berikutnya. Begitu pula seterusnya, daftar isi kita gunakan bridge page. Dan yang terakhir itu bab 1, bridge page. Baik, mereka sudah ada di halaman yang berbeda, namun belum ada angka atau huruf di bagian bawahnya. Langsung aja, biasanya cover tidak menggunakan halaman. Jadi, kita akan membuat cover dan kata pengantar ini berbeda section dengan cara kita klik di kata-kata pengantar, lalu kita pilih breaks dan next page. Secara otomatis, cover dan kata pengantar sudah beda section. Jika ingin membuktikan, kita klik 2 kali di atas, maka terlihat cover dan kata pengantar itu sudah beda section, di mana ke cover itu section 1 dan kata pengantar itu section 2. Baik, kata pengantar dan daftar isi itu termasuk dalam section kedua. Maka saya ingin membuat bagian bab 3 ini menjadi section ketiga, di mana itu page layer, breaks, dan next page. Secara otomatis, maka bab 1 ini sudah menjadi section 3. Oke, maka untuk itu cara selanjutnya untuk memasukkan halaman, kita tinggal pilih di bagian kita mau membuat biasanya cover itu tidak menggunakan halaman, maka langsung aja kita ke kata pengantar. Ke kata pengantar, kita pilih insert, page number. Kita atur dulu, yaitu dengan format page number. Kita mau membuat dalam bentuk apa, angka atau huruf, maka di sini saya pilih yang Romawi atau huruf. Dengan pengaturan start at-nya ini kita mulai dari i pertama, karena cover tidak menggunakan halaman. Langsung aja kita klik OK. Namun di sini belum muncul karena tadi kita baru mengatur formatnya, namun belum memilih letaknya di mana, yaitu saya mau posisikannya itu di bottom bagian tengah. Secara otomatis kata pengantar, daftar isi itu sudah ada halaman, yaitu berbentuk I dan I1 dan I2. Oke, lanjut. Saya untuk membuat bab 1 ini menjadi halaman yang berbentuk angka, kita klik link to previous agar tidak aktif, maka bab 1 tidak akan mengikuti halaman yang kita atur pada kata pengantar dan daftar isi. Oke. Lanjut, sekarang kita mau membuat halaman pada bab 1 dengan menggunakan angka, yaitu insert, page number, format. Karena sini sudah berbentuk angka, langsung aja kita start at. Kita mulai dari angka 1. Oke. Maka secara otomatis bab 1 itu sudah berubah menjadi halaman pertama. Maka fungsi dari section break itu sendiri telah kita ketahui dan kita selesaikan. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu mengetahui fungsi indent. Baik, di mana ada jenis-jenis indent yang harus kita ketahui, di mana ada yang namanya first line indent, hanging indent,
left indent, dan yang terakhir right indent. Oke, maka di sini kita akan mengetahui fungsi dari keempat jenis indent tersebut, yaitu dengan cara misalkan kita mau membuat suatu paragraf, biasanya kita menggunakan tab untuk mendapatkan suatu paragraf. Namun kali ini saya akan menggunakan fungsi dari indent itu sendiri dengan cara kita klik kalimat di mana yang mau kita pindahkan dan langsung kita tekan first line indent. Biasanya itu posisinya ada di 1,5 cm. Maka secara otomatis dia akan berbentuk suatu paragraf, dan jika kita pindahkan lagi dia akan mengikuti ya seperti ini. Dan jika kita pindahkan left indent, maka dia akan berpindah secara otomatis ya seperti ini. Namun biasanya fungsi dari left indent dan hanging indent ini posisinya biasanya ada di 0, sedangkan first line indentnya ada di 1,5. Oke, selanjutnya right, dimana right ini fungsinya untuk di bagian sisi kanan ya seperti ini. Secara otomatis dia akan mengikuti dimana kita letakkan right indentnya ya, dan kita letakkan kembali karena saya mau yang seperti ini. Dan biasanya ini saya kembalikan dulu ke posisinya. Oke, kita akan memindahkan posisi ini, dimana ini biasanya letaknya di sebelah kanan, dengan cara kita blok lalu kita tekan indentnya, kita posisikan di mana kita mau, maka secara otomatis dia akan berubah. Oke, ini tadi fungsi dari indent itu sendiri, bisa kita gerak-gerakin ya. Oke, mungkin ini video dari saya, penjelasan singkat tentunya, yang semoga aja bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.